Bang, kata Bang Korek tadi soal apa ya, kalau tidak sama udah mending kita nggak usah asing aja. Sebetulnya itu sudah saya tekankan. Sementara saya melihat itu tadi ajaran kasih tidak bisa kita sekut itu, maksudnya memaksakan bahwa dia harus ikut. Balik lagi ya, tegas ya, saya tegak dalam, apalagi dalam konteks gimana. Ini suaranya putus-putus ya Pak, dibenerin dulu Pak mic-nya Pak, putus-putus ini. Atau saya pakai headset ya, sebentar saya pakai. Ya sambil pakai headset aku kasih tahu aja, itu masih bisa dikompromiin. Oh lu masih pengen hukum kasih ya, hukum kasihnya dibawa, menuhankan manusianya jangan ditinggal. Bisa. Jelas ya suara saya? Ya Pak. Suara saya jelas. Ini jaringan kali ya, jaringan saya di sini. Oke, suara saya jadi jaringan saya yang kayak gitu. Oke, sebetulnya ini sudah terjadi berlangsung lama dan seterusnya. Memang ini perlu waktu, tapi tidak harus leha-leha dan maksudnya menunggu. Harus ada ketegasan. Saya memahami itu sebetulnya. Tapi juga bukan karena cinta sih sebenarnya. Terlalu cinta itu, mencintai itu sebenarnya mencintai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya kuadratnya harusnya. Saya pertegas sekali lagi karena memang balik lagi memang ada ajaran kasih yang saya, kalau begitu saya tinggalkan ya mungkin ya kan ini dalam bentuknya masih dekat ya, pacaran kan mungkin kita masih ketemunya sekali-sekali atau mungkin. Sebentar, coba mundur dulu dikit. Maksudnya dari tadi tuh ajaran ini tuh ada ajaran kasih, ini tuh ada ajaran kasih. Apa hubungannya? Ya. Ajaran kasih sih sebetulnya yang saya lihat di sini sebetulnya kalau dari sisi mereka secara Kristen itu kan ada yang diajarkan secara ajaran kasih itu betul-betul diterapkan, tapi saya nggak tahu itu penerapannya bisa jadi larinya ke orang-orang yang munafik tadi seperti yang dijelaskan Bang Zuma ya. Nah itu tahu. Sip. Ya itu sebenarnya saya sudah melihat dalam konteks itu, tapi pada kenyataan realnya terhadap pasangan yang hari ini itu saya tidak serta-merta menjadikan orang dia ini benar-benar munafik. Saya masih melihat itu. Oke ya, Bang Kores mungkin pahami lah ya. Iya, gini maksudnya gini loh, di kita tuh ada ini loh, akhi, di kita tuh ada ikhlas. Ada ikhlas di kita tuh. Kasih itu gini, Pak. Kasih itu ada syaratnya. Apa itu? Mengasihi kita sendiri. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan gitu. Intinya apa? Mengasihi orang tapi ingin dikasihi diri sendiri juga. Kalau ikhlas kan enggak. Ya. Ikhlas itu ya kita memberi tapi kita nggak mikirin apa-apa, ya udah. Yang penting betul, apa pemberian kita berguna bagi orang. Ya. Tinggi mana jadi ikhlas sama kasih? That's point. Itu yang saya perkenalkan ikhlasnya itu kepada si calon istri ini gitu. Ya, tapi tetap sih kalau apa ya? Ini aku agak condong ke Statsugi ya. Pikirin itu dosanya dekat-dekat sama ini pacarannya, mending dilanjut dalam pernikahan aja. Betul. Ini aku ceritain ya kenapa aku nikahin Afifah itu, karena kan ada janji aku ke Jakarta, ada apa ya waktu itu aku lupa gitu. Nah ini kan si cewek ini udah mualaf alhamdulillah. Terus perempuan ini tuh, oh ya udah nanti tidurnya di sini, nanti kita ke sini nggak sih? Aku kan di situ mikir tuh, ini pasti gandul-gandul nih, apa namanya, nempel-nempel kayak gitu, nempel risih lah. Aduh dosa ini dosa nempel-nempel di badan. Oke, kita nanti sehotel. Tapi kita ke Bandung dulu ya. Ngapain? Ya kita nikah dulu. Baru gua mau tidur sama lu. Ya udahlah kita ke Bandung tuh nikah, pakai mahar yang gua punya gitu kan. Terus ada saksinya juga. Terus menikahlah. Udah nikah baru tenang tuh, alhamdulillah tenang. Udah Allah ridho ini hubungan nih. Gas lah pacaran. Gitu. Jadi gini Pak, intinya saya tambahin dikit, intinya ada di Bapak. Karena apa? Bapak itu laki-laki dan imam dalam keluarga. Mau murtad silahkan, mau dibawa mualaf silahkan. Intinya jangan nikah berbeda agama, itu aja Pak, udah. Pasti ya. Betul. Terima kasih. Iya, karena jatuhnya itu bukan ahli kitab loh, itu musyrik loh. Kita dilarang banget menikahi wanita musyrik loh. Pasti. Ya, jadi ketegasannya, keputusannya ada di Bapak sendiri. Seperti itu Pak.
Betul. Terima kasih atas saran dan semuanya. Oke. Iya, karena kalau kita bicara ajaran kasih, Bang, ya, kasih ini kan ambigu. Betul. Yang benar itu adalah ketegasan, Bang, bukan masalah kasih. Oh, harus mengasihi orangnya, harus begini begitu. Itu semua bullshit, Bang. Ya. Ya, semua orang juga punya kasih. Cuman yang paling penting itu adalah kita punya prinsip. Dan kasih Harus ada prinsipnya dulu biar jelas gitu. laku ya. Bisa tergantung mood juga itu. Benar. Iya, cewek muslim juga Pak jutaan Pak. Cewek muslim itu jutaan. Nggak sedikit, nggak 1-2. Banyak. Mungkin memang ya kadang-kadang ya mungkin bagi Bang official MSG ini kan berat ngambil keputusan, Bang. Mungkin ya karena sudah terbiasa dengan yang hidup seperti ini, tiba-tiba harus ada yang berubah gitu kan. Tapi memang hidup seperti itu, Bang. Kalau Pasti. kita tetap aja ya bosan, Bang. Iya. Hidup itu memang harus ada naik dinamika. turunnya. Ya, ada dinamikanya, Bang. Kalau nggak nanti kita ya hidupnya gitu-gitu cepat mati kita, Bang. Betul, setuju. Jadi biarlah Oke, ini jadi mungkin satu sudah cukup ya, pengalaman, Bang, ya? satu cerita hidup. Ya, saya turun ya, nggak apa-apa. Izin ya. Terima kasih semuanya. Ya. Bentar dulu, Gurunda mungkin ada mau nambahin. Dari tadi ini yang bocil-bocilnya yang ngomong. Oke. Satsuki nggak bocil, Satsuki Ustadz. Ya, udah mungkin ada. Oke, Gurunda monitor. Iya, baik. Masih ke jalan-jalan yang salah. Iya. Jadi berbahagialah saudara saya official ini karena Allah menguji antum dengan ujian yang unik menurut saya. Amin. Masya Allah. Iya, itu ujian yang sangat unik ujian yang sangat unik bagi antum tuh. Sama-sama orang Makassar, Ahi. Beliau ini orang Makassar nih. Masya Allah. Dekat Iya. Garuda. Saya lebih ke Sulawesi Utara ya. Iya, apalagi kalau orang Sulawesi, aduh pantang itu dikatakan murtad. Jadi gini, saudaraku, Al-Quran telah membimbing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kebahagiaan apa yang kemudian kita inginkan dengan wanita-wanita yang kita cintai? Dunia, berapa lama kita harus bertahan di dunia ini dengan kebahagiaan seperti itu? Alangkah indahnya ketika kita mengejar kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan kekal itu sudah dibuka kuncinya oleh Allah dengan mendatangkan wanita yang berbeda keyakinan dengan antum, kan gitu. Jadi kalau orang mendekati atau ta'aruf dengan wanita yang sesamanya muslim, tantangannya cuma satu, la taqrabuz zina, kan itu. Tapi kalau mendekati wanita non muslim, tantangannya itu sangat besar. Oleh karena itulah kemudian ini adalah jihad buat antum. Jihadnya di mana? Antara dia yang menjadi mu'allaf atau Anda yang meninggalkan beliau, kan gitu. Setuju. Hanya itu. Hanya itu, ada dua itu. Jangan kemudian membuka diri untuk menjadi murtad. Karena kenapa? Oh tidak. Karena gini saudaraku, saya adalah termasuk laki-laki pengejar wanita yang cantik. Sehingga ketika saya SMP, SMA, di meja kuliah, saya itu tidak pernah kemudian melirik wanita-wanita yang menurut saya itu jelek. Harus yang paling cantik di kelas itu. Nah, ternyata setelah hal ini saya temukan dan saya raih, Allah memberikan umur panjang kepada wanita saya itu hanya kurang lebih 17 tahun aja saya sama-sama. Habis itu dia pergi untuk selamanya. Artinya gini, jangan sampai ketika Allah menerangkan kehidupan dunia ini bagi manusia 1000 tahun, bagi Allah cuma sehari. Jangan sampai hanya 17 tahun itu membuat kita kemudian mendatangkan murka Allah, lalu kemudian kita mendapatkan imbalan neraka dan kekal di dalamnya. Poin terakhir gini, saudara saya tadi menyebut kata kasih gitu. Apakah kemudian kasih itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita ketika kita berkongkoh di dalam menjalani murka Allah? Kan itu tidak. Kedua, apakah kita boleh dikatakan kasih ketika kemudian kita murtad, sementara kita tahu hukumnya, lalu anak-anak kita kemudian, darah daging kita kemudian kita ajarkan mereka untuk ingkar kepada Allah? Itu bukan kasih itu. Yang kasih adalah mempertahankan akidah dan kemudian merangkul si wanitanya untuk masuk ke dalam Islam.
Itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kemudian saya katakan hanya ada dua. Antum meninggalkan beliau atau antum selamatkan beliau. Jalan lain jangan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih banyak. Aku nambahin ya dari pengalaman orang konsultasi ya. Ada juga yang tes ya udahlah nikah beda agama gitu kan. Ya, nggak apa-apa kok masing-masing urusin agama masing-masing. Nanti bingungnya waktu anaknya. Ujung-ujungnya terakhir berantem gara-gara ya waktu mendidik anaknya mau menggunakan agama yang mana. Nanti ujung-ujungnya ribut. Bahkan banyak yang cerai gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara agama kan goblok namanya gitu. Iya, goblok. Mending yang gitu-gituan dihindari lah ya. Ya, dua tadi. Kita jangan kebanyakan pakai perasaan, sedikit sekali-kali harus pakai logika juga karena ini kan masalah hidup Bank Official MSG ya. Jangan lupa pasangan itu kan adalah orang yang menemani Anda sampai ajal menjemput kalau bisa kan gitu. Betul. Cuman yang jadi masalah ya kalau dari awal sudah ada istilahnya batu-batu halangan ya, ada potensi-potensi masalah, mending dihindarilah dari awal. Mending ngomong tegas lah kalau kita bilang, mending dari awal tuh tegas daripada di tengah jalan nanti jadi masalah. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Dari dulu saya selalu ngomong itu lebih bagus keras di depan ya daripada di depan kita istilahnya kita biarkan ada celah-celah seperti ini nanti endingnya malah kita ribut. Ya, gimana Bang MGC? Mungkin seperti itu ya Bang MGC? Ya, semua saya catat tuh semua masukan. Ya. Dua hal yang saya catat itu ketegasan, betul kata Bang Zuma. Saya tambahkan sedikit ya, kalau betul harus meninggalkan atau mengajak sambil menuntun. Iya. Ya, tapi tidak pakai kompas yang ini ya, harus terarah dan tidak juga memaksa. Tapi kalau tidak bisa ya udah tinggal. Kan begitu. Oke, Iya. makasih. Oke, sama-sama. Saya tambahin dikit. Terima kasih banyak ya Bang MGC. Dan saya tambahin sedikit, Guru Najuma seleranya sama kayak saya, cuma mencari yang cantik. Ini ada Bang Psikopat, silakan Bang Psikopat. Tes, ada nggak suaraku? Ada Bang Epet, silakan Bang Epet. Bentar Mamat. Gue dari Ya, tadi nggak silakan, dengar sih soalnya. Oke Pet. Jadi untuk Iya, lu acara Bang puncak yang tadi nih, habis lu Bang closing yang kita. Bang yang tadi itu kan beda agama ya. Jadi secara hukum itu adalah perkawinan yang sah, ya kan? Gue juga boleh tambahkan kan, bisa nggak? Perkawinan Iyalah, yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ya Bang. Jadi abang nggak bisa nikah kalau belum bisa memilih agama Kristen, ya. Jadi kalau mau tahu tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itulah kasih sebenarnya Bang. Jadi masuklah Kristen, tak apa-apa. Itu bukan masalah Bang, karena memang harus kepercayaan yang dianut oleh agamanya. Kemudian saya menanggapi soal aksiomatik ya. Aksiomatik ini yang punyanya Gema Islam ya. Kemarin itu saya sebenarnya nggak rusuh. Pertanyaan saya itu simpel sebenarnya. Kapan Al-Quran itu diciptakan dan kapan keasliannya ada gitu. Terus dia mulai ngambang gitu. Dia cuma bilang gini, Al-Quran itu ada dalam hafalan saya gitu. Saya tanyalah satu ayat gitu, Al-Alaq lah. Terus dia baca, ya artinya dia tidak menghafal. Bagaimana saya dibilang menghujat ketika saya mengatakan Anda menghafal atau membaca? Ya itulah sesat. Ketika dibilang saya penghujat, tapi dia nggak ngerti sendiri Ya udah nggak bagaimana usah Al-Quran flashback, itu ayo ada. dong topik langsung nggak usah flashback. Oke kalau gitu, kemarin kamu sudah menceritakan bagaimana, kayak kita kembali lagi ke aksiomatik lagi. Topiknya seperti ini. Aksiomatik mengatakan bahwa Quran itu berasal dari hafalan. Kamu juga mengatakan itu kan? Iya. Nah sebentar Bang Jadi- Kores, ini ada dua Kristen kan, Bang Woy sama Bang Psikopat. Kalau Panados siapa ini? Saya kurang paham juga ini. Dari Kristen apa Islam nih?
Udah biarin aja psikopat dulu ngomong supaya jalan. Oke, kalau hafal ya kan, melalui hafalan ya. Jadi kamu kemarin menegaskan setelah Nabi Muhammad meninggal, ya kan, itu ada penghafalan dan diawasi oleh orang-orang yang mengerti dan menghafal. Pertanyaan saya tuh mudah gitu kan. Sebenarnya dalam Al-Alaq, ya kan, surah Al-Alaq ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah surat Al-Alaq di situ. Lu slow motion anjir, Ca, apa pertanyaannya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajar apa yang manusia tidak ketahuinya. Di situ jelas karena disuruh baca, nggak menghafal. Terus di mana keasliannya? Ditanya keasliannya, sampai hari ini gak ada keasliannya untuk pembandingnya. Cuma itu yang kembali gue tanyakan lagi. Gimana orang ini bisa menghafal? Di mana keasliannya? Itu pertanyaannya ya. Oke, ya Guru Nda, silahkan digas. Iya, jadi sudut pandang Anda memahami surah Al-Alaq ini sangat nyata sekali bahwasanya Anda tidak memahami perintah yang ada di dalamnya. Jadi yang Anda maksud membaca itu adalah ada tulisan yang harus dibaca. Padahal perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran itu memiliki makna yang sangat luas. Selain menambah kemampuan intelektual, membaca juga dapat menuntun manusia kepada perbuatan baik yang sesuai dengan muatan daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, jadi ketika dikatakan Iqra, bacalah, itu bukan muatannya serta merta harus ada tulisan. Membaca itu dengan pikiran, membaca itu dengan perasaan, membaca itu dengan akal. Arti membaca ini adalah mentadaburi, memahami, menelaah, mengkaji. Untuk itulah kemudian Al-Quran mengatakan, Kul hal yastaw alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun innama tazakkarul ulul albab. Kul, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, sehingga kenapa hikmah daripada wahyu pertama datangkan kepada Rasulullah, Iqra, baca. Karena dengan membaca, semua pengetahuan itu bisa diketahui, bisa dipahami. Orang bisa membuat pesawat, karena apa? Membaca. Orang bisa membuat internet, karena apa? Membaca. Iqra. Semua karena Iqra, membaca. Tapi membaca tidak harus melihat tulisan. Seperti misalnya ketika saya membaca keadaan, itu artinya saya memikirkan kondisi, suasana, dan seterusnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Sementara yang Anda maknai, membaca yang dimaksud dalam surah Al-Alaq itu adalah harus ada tulisan. Sehingga ketika ada tulisan, harusnya tinggalkan hafalan. Padahal tidak seperti itu. Perintahnya dengan membaca, dengan tradisi penelusuran kemudian penyampaian Quran itu berbeda. Yang dimaksud menghafal ini adalah terkait dengan kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah membuktikan bahwa dia menjaga Al-Quran? Manusia diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Itu pembuktian implementasinya daripada nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Memberikan hikmat kepada manusia supaya dia dengan mudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Iqra yang tadi. Iqra yang tadi itu terkait dengan pemahaman tentang konsep kebenaran itu. Di dalam Al-Quran termaktub ilmu, termaktub semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kajiannya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kan perintahnya baca, bukan perintahnya menghafal, Anda keliru di sana. Saya kira gitu. Sementara silakan, yang lain mau menambahkan boleh. Oke.
Kalau di sini, ya kan, nggak bisa dibilang bahwa ini membaca, ya kan. Tapi pada ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena, berarti di sini jelas membaca, nggak membaca pikiran dong. Bagaimana orang membaca pemikiran, sedangkan di sini ada penanya? Bagaimana manusia ini yang tidak diketahuinya, terus tiba-tiba menghafal gitu, membaca pemikiran, ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat nanti ada yang menghafal dan menghafal itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Saya hanya bertanya satu gitu. Kalau setelah Anda membaca dan menulis, kenapa tidak di saat itu? Supaya terjaga keasliannya. Kalau seandainya Anda menulis setelah Muhammad meninggal, bagaimana keasliannya? Orang menghafal. Padahal di sini sudah ada tertulis yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa manusia atau Muhammad di saat itu tidak langsung menulis agar terjaga keasliannya? Kenapa disuruh menghafal lagi? Siapa yang menghafal? Siapa yang melihat orang-orang ini menjaga keimanannya agar menghafal dengan benar? Kenapa tidak menuliskan langsung? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya dibilang asli, seperti yang kalian bilang, hanya hafalan, tapi tidak ada keasliannya. Oke, nggak masalah. Jadi deal ya. Kita nggak ada yang namanya menghafal itu tertulis ya. Ini tentang menghafal doang. Jadi aksiomatik kemarin itu, ini hanya pertanyaan yang mudah. Kalau dijawab seperti ini, jelas ini menghafal. Ketika disebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu hanya membaca pemikiran, bukan berarti yang mengajar dengan pena ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Yang perlu saudara pahami di sini cakupan dari surah Al-Alaq ini. Ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, itu pemaknaan yang ada di dalam kata yang tersirat dalam kalam Allah yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Nah, coba Anda lihat sekarang. Apakah hal ini terbukti atau tidak? Terbukti, Bung. Orang ke sekolah itu ketika dia masuk yang pertama kali diajarkan itu memegang alat pena. Sehingga orang itu bisa menghitung, orang itu bisa mengurangi, orang itu bisa mengalihkan, itu dikarenakan karena pena. Mengajar manusia dengan pena. Siapapun dia, apapun strata pendidikannya, pasti mengawali keilmuannya dengan pena, pengetahuannya dengan pena, mengilustrasikan isi kepalanya dengan pena. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Kebenaran Al-Quran itu semakin Anda pertanyakan akan semakin tersingkap untuk Anda. Alladzi 'allama bil qalami. Tidak ada kaitannya kemudian dengan cara Rasulullah menyampaikan metode Quran. Namun meskipun demikian, Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Yes. Disampaikan dengan budaya tulisan. Yes. Dua-duanya kena. Jadi ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, apakah itu tidak terbukti? Bagaimana manusia itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang ada dalam struktur komponen tubuh manusia? Apakah itu dihafalkan? Tidak. Orang mengetahuinya berdasarkan apa yang dia baca. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana seorang dokter menghabiskan bertahun waktu untuk membaca agar mengetahui struktur anatomi tubuh yang ada pada diri manusia? Itu artinya apa? Alladzi 'allama bil qalami. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Inilah kemudian yang dikatakan Allah melebihkan manusia di atas makhluk yang lain. Fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kesempurnaan manusia itu diberi akal. Akal inilah yang kemudian menuangkan manifestasi yang ditemukan dalam berpikir, dituangkan di dalam sebuah buku, dan buku ini menjadi goresan-goresan diakibatkan karena pena. Alladzi 'allama bil qalam. Tak ada kebenaran yang tidak terungkap dalam Al-Quran semakin kita gaji. Silakan. Oke ya, jadi tadi dibilang bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat baik ya, sangat intelek gitu kan. Sehingga manusia itu diciptakan memulai dengan pena. Herannya ya, ketika waktu sampai kepada Muhammad di Gua Hira, kenapa dia tidak mencatat, padahal tadi sudah dibilang kamu harus baca ya kan? Kenapa nggak dicatat di situ? Kenapa dia nggak memulai dengan pencatatan?
Saya itu bingung ketika Anda bilang bahwa manusia ini digariskan dengan intelek yang bagus gitu. Tapi Muhammad tidak mencatat yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat itu. Ini yang menjadi kontradiksi ketika kamu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia melalui pena, menuliskan awalnya itu sesuatu dengan pena, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad sendiri. Itu yang membingungkan, bagaimana dia mendapat hikmah, apakah ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini nyata atau tidak? Tiba-tiba dia turun, dia mendapatkan suatu wahyu katanya, dengan menyebutkan atau menghafalkan atau tidak tertulis. Ya bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Demikian. Ya baik, jadi gini, saudara saya hargai cara pandang Anda terhadap Al-Quran. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, loh kenapa dia nggak mencatat pada saat itu? Padahal perintahnya adalah membaca. Kan itu yang Anda ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita memahami lebih jauh apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait hal ini sangat jelas sekali bahwa dalam pendalaman kajian Islam kami memahami dengan benar bahwasanya ketika ada perintah Iqra, itu bukan Rasulullah itu sedang kemudian diperintahkan untuk membaca huruf. Ya, Iqra artinya itu ketika dikatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang mau dibaca gitu. Nggak ada tulisan, yang mau dibaca itu apa? Yang harus kamu baca itu adalah khalaqal insana min alaka. Artinya yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus renungkan, yang kamu harus ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Harus Anda sadari, latar belakang kemudian Rasulullah bertahannuts di Gua Hira itu adalah ingin kemudian mencari tahu tentang siapa pencipta. Sama seperti keadaan Nabi Abraham alaihissalam. Sama. Dia ingin mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Sehingga Allah datang mengatakan kepada dia, Khalaqal insana min alaq. Akulah Tuhan itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan disuruh membaca tulisan, tapi disuruh untuk mentadaburi Tuhanmu adalah Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca, telaah, tadaburi, pahami, pelajari, kaji. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Alladzi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, ini kajian yang sebenarnya harus dipahami dari sudut pandang pemahaman terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian, kenapa harus dengan pena? Kenapa harus segumpal darah? Ada apa dengan itu? Oh, ternyata pengajaran berikutnya Allah akan mengajarkan melalui struktur Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Khalaqal insana min salsalin kafahar. Itu jelas tuh. Ya. Diterangkan bahwasanya Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia yang menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wa khalaqal janna mimmarijim minan nar. Itu sangat jelas tuh. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah SAW itu berpikir, loh kayak mana? Siapa dia ini yang menciptakan manusia dengan segumpal darah? Ini siapa dia ini? Inilah yang kemudian dikatakan proses pewahyuan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada istrinya. Istrinya pun mengantarkan kepada seorang rabi Yahudi pada saat itu, atau pendeta ya, kalau menurut bahasa kita sekarang, mempertanyakan itu. Lalu pendeta yang berkata, oh yang datang kepadamu itu adalah Namus, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan disuruh Iqra, lalu kemudian ada bacaan harus ditulis oleh Rasulullah, tidak. Bukan seperti itu. Karena kepengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat misalnya di dalam surah
An-Nahl ayat 44, di situ sangat jelas dikatakan bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa keterangan-keterangan, ya, dan juga kitab dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi perintahnya bukan diperintahkan agar engkau menuliskan, tetapi dikatakan agar engkau menerangkan. Ya, jadi Iqra tadi itu perintahnya untuk berpikir. Itu yang perlu saudara pahami. Demikian sementara. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Oke, jadi dengan sendirinya ya kita sepakati bersama ya bahwa Muhammad atau Muhammad SAW ini tidak pernah ya mencatat, berarti dia hanya menghafalkan dari awal dan kemudian dia menyampaikan gitu ya. Jadi tidak ada pernah Muhammad mencatat apa yang diketahuinya dan apa yang ditahu olehnya gitu. Pada intinya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak dicatat oleh Muhammad sendiri. Jadi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat, Muhammad tidak mencatatnya secara langsung, dan setelah itu dia menceritakan, tidak pernah mencatat atau tidak ada seorang pun yang mencatat tentang itu. Sehingga pada waktu Muhammad meninggal itu baru dituliskan kembali oleh para penghafal itu. Ya, kita sepakat itu. Bagaimana? Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini. Yang perlu saudara pahami kemudian adalah sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dia yang menulis Al-Quranul Karim, itu masih diragukan oleh manusia, segelintir manusia yang ada pada zamannya dan bahkan sampai hari ini. Apatah lagi kalau dia yang menuliskan. Itu makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang yang memang tidak mampu tulis menulis, supaya manusia itu tidak terlalu jauh tersesat untuk memikirkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buah karya beliau. Sehingga yang terjadi dalam tradisi Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima proses pewahyuan ini dengan sistem talaki. Apa talaki itu? Malaikat Jibril kemudian membacakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengikuti bacaan itu. Itu proses talaki namanya. Nah, setelah kemudian Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Bukan perintahnya, maka tuliskanlah bacaan itu. Ini kaidah Quran. Jadi kami nggak mengada-ngada, karena itu sudah terstruktur dari sononya. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk fattabi' Quran, maka ikutilah bacaan itu. Maka Rasulullah mengikuti bacaannya, sehingga dia mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian dia bacakan kepada sahabatnya. Sahabatnya pun kemudian menghafalkan, sahabatnya pun kemudian menuliskan. Makanya budaya Quran itu budaya talaqi. Contoh misalnya, saya ngajar kepada murid-murid saya. Wahai murid-muridku, sekarang mari kita baca surah Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kamu si fulan ulangi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Antum yang sebelah sana yang baju kuning, ulang. Begitu seterusnya. Itu proses talaki pengajaran. Ketika kemudian santri-santri saya ini sudah menghafalkan bacaan-bacaan itu, ada di antara mereka yang menuliskan. Nah, ada juga yang mengajarkan. Maka bacaan mereka ketika sudah fase dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, maka dia diberi
kompetensi, dia diberi legitimasi untuk mengajar. Itu budaya Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika dikatakan Rasulullah tidak menuliskan, yes, Rasulullah menyampaikan, orang-orang di sekelilingnya menyaksikan penyampaian itu, orang-orang di sekelilingnya menghafalkan penyampaian itu. Inilah bukti keakuratan Al-Quran itu sebagai wahyuan. Tiba-tiba muncul kemudian di tengah-tengah kaum yang lihai, yang mahir dalam bersyair dan berpuisi, sebuah penyampaian dari langit yang muatannya juga sama-sama bahasa Arab, tapi cakupannya sangat-sangat luar biasa. Apa buktinya untuk hari ini? Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda 1400 tahun silam, baru ditemukan para ilmuwan cakupannya, muatannya hari ini pada zaman kita. Inilah buktinya bahwasanya yang disampaikan itu adalah wahyu. Rasulullah menyampaikan, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Kalau dia yang menuliskan sendiri, maka metodenya itu sama seperti kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi Lukas menulis surat? Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi pada saat Lukas kemudian menuliskan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, yang melihat Yesus menyampaikan hal itu kepada Lukas? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, para sahabat mendengarkan mulut Rasulullah melantunkan ayat itu, para sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain silakan ditambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain, Bang Nepos atau Bang Kores? Si psikopet aja dulu, coba pengen tahu tanggapannya. Oke, jadi jelas ya di sini supaya kita semua tahu ya bahwa memang hafalan-hafalan ini ya memang manusia yang menghafalkan, bukan tulisannya secara langsung gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa Muhammad tidak mencatat secara langsung di sini, berarti melalui hafalan, ya kan? Berarti artinya tidak ada yang tercatat secara resmi dan itu benar keasliannya atau tidak. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga setelah dikanonisasi istilahnya ya. Saya nggak tahu artinya apa karena di situ baginda tidak pernah mencatatnya dan memang dia tidak pernah mencatat dan itu dinyatakan secara langsung di sini. Oleh karena itu kita tahu sendiri ya bahwa menghafal itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi apapun yang dihafalkan kemudian ditaruh dalam sebuah pena, kayak saya sendiri kalau belajar, saya harus mencatat ya kan, dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Jadi cara berpikir kalau menghafal tapi itu lupa, ya itu kesalahan manusia, karena manusia itu pasti punya salah atau manusia itu pasti punya daya ingat yang terbatas. Ya, itulah manusia. Kalau cara berpikir kita bahwa memang Muhammad tidak pernah mencatat dan kalau mau dibilang bahwa ini keasliannya, tidak ada pembanding asliannya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang tercatat di saat itu ya memang seperti itulah, tidak ada pembandingnya ya. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan lagi karena itu melalui hafalan. Seperti itu kan? Oke, ini aku kira sebelum Gurunda. Nah, inilah kenapa kalau misalnya kita membudayakan tulisan. Lu lihat tulisan lu, Yesus lu tahun 1, kisahnya baru ada abad 4. Kenapa? Karena tulisan, bukan hafalan. Sedangkan kalau hafalan, ketika lu salah, orang di sebelah lu akan mengkoreksi. Nah, posisinya ketika lu menghafal, psikopat, lu nggak ada yang mengkoreksi lu. Sama seperti biblos lu, ketika salah nggak ada yang mengkoreksi. Kan gitu. Cerita Yesus abad ke-1. Bagaimana cara mengoreksi hafalan kalau seandainya nggak ada keasliannya? Lu kok motong? Enggak, bentar. Supaya jangan lanjut. Bagaimana cara mengoreksi jika itu benar kalau nggak ada keasliannya? Ya kalau mengkoreksi hafalan dengan hafalan, mengkoreksi tulisan dengan tulisan. Terus bagaimana? Sekarang mengkoreksi tulisan lu gimana caranya? Ketika ceritanya baru ada di abad ke-4. Enggak, kita nggak kembali dulu. Kalau itu gampang bantahan saya kepadamu. Bagaimana ketika Anda mengoreksi suatu hafalan dengan hafalan yang lain, tapi nggak ada pembuktian keasliannya? Jadi siapa yang benar? Pembuktian Antara keasliannya Bang dari Slamet hafalannya dengan Bang itu. Zuma ini,
bisa saja menghafal dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya iya, Nah, nanti dibuktiin. siapa yang beda lah, kalau mengoreksinya? beda ya salah. Siapa yang mengoreksinya? Iya, para penghafal lah. Gimana sih? Kenapa para penghafal itu nggak menulis langsung, harus menghafal lagi baru Ya mengoreksi karena bukan lagi? dari tulisan kebenaran itu, dari ingatan. Iya, pertanyaan saya bagaimana cara membuktikan kalau seandainya hafalan saya lebih benar dari hafalan Anda? Kan kita Ya lihat suatu apakah hal yang hafalan lu namanya dibenarkan oleh mayoritas yang lainnya. mayoritas yang lainnya gitu. Jadi Iya. cara kamu adalah ketika ada beberapa mayoritas dan beberapa mayoritas, terus menguji gitu. Ini hafalan yang Betul. benar, ini hafalan yang benar. Betul. Bagaimana Yoi. caranya supaya menunjukkan keasliannya di situ? Ya iya, Bagaimana mayoritasnya hukum nanti itu akan memberikan dibuktikan? ini hafalan yang benar gitu. Karena keaslian hafalan dari hafalan, keaslian tulisan dari tulisan. Posisinya tulisan lu udah nggak ada yang asli. Gini, bentar. Ya, Itu kebenarannya, Bre. Terima ya. bentar ya. Kesohihan. Saya masih ada di atas enggak nih? Masih. Oke. Bentar. Siapa sih yang ngomong? Bentar ya. Saya gini loh, mengenai kevalitan hafalan Al-Quran itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengkoreksi hafalan para sahabat. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namanya halakah-halakah Quran. Dan itu dibudayakan sampai sekarang. Jadi apakah mungkin ini terjadi kesalahan? Tidak. Karena kevalitan ya hafalan itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Kecuali kalau di zaman Rasulullah itu belum selesai hafalan Quran, masih terjadi perbedaan sana sini, mungkin masih bisa diragukan. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu sudah valid, ya tidak ada lagi pergesekan. Yang satu misalnya Al-Ikhlas isinya beda dengan Al-Ikhlas yang lain, boleh kamu ragukan. Al-Quran sudah selesai di zaman Rasulullah, jadi tidak perlu lagi ada yang diragukan, begitu loh. Dan itu terbukti sampai sekarang. Hafalan orang Indonesia Al-Ikhlas ada cocokkan dengan orang di Afrika, sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Begitu, Bos. Jadi dari awal sudah selesai masalah Quran itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disangsikan. Oke, Akhi Juma, lanjut. Ya, jadi gini, coba kita lihat perbandingannya ya, saudara saya ya, antara kitab saudara yang budaya tulisan. Tulisan dong, Gurunda. Iya, budaya tulisan. Dikatakan bahwasanya Yesus menerima firman di abad pertama. Tapi coba lihat manuskrip tertua dari kitab Anda itu. Itu ditemukan kapan? Disalinnya kapan? Apakah nyambung? Tidak. Nah, bandingkan dengan hafalan. Jangan kita melihat dari sisi 1400 tahun silam. Kita lihat aja hari ini. Di internal kami umat Islam. Ketika kemudian Dinda Kores, coba Dinda Kores, saya uji ya. Antum bacakan saya surah apa ya? Surah Al-Fil. Wadduha, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, Al-Fil. Oke, coba Al-Fil. Ya. Ini Gurunda kok ini pastiin ya, aku salah atau bener nih. Yang di bawah juga pastiin aku salah atau bener nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim. Salah itu Kores, salah. Bukan anu Salah ya? tadi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, bukan bi asha. Salah huruf. Ha dan Bi asha. tuh. Hafalan sampai huruf saja panjang pendek kita tahu salahnya. Gitu. Lanjut Kores. Nah, coba sekarang aku tes ke si psikopat ini nih. NRK en hologos. Kai hologos en prostonteon. Ai hologos hen eismen. Salah atau bener? Itu bahasa hafal apa? dia. Saya tidak mengerti. Dia nggak tahu. Jangan lari di situ. Ya, Itu salah. apa yang belajar itu. Salah Kita belajar Kores. itu, kalau Anda belajar itu, karena saya belum belajar soal apa yang Anda katakan itu. Itu salah Kores. Itu Ya, yang jadi satu gini, ayat Emang, satu. karena Jadi budaya gini. kalian budaya berbicara, bre, bukan budaya hafalan. Bentar Iya, Kores. betul. Kalau Bentar, Anda Kores. menghafal, Bentar. kan sesuatu hal itu, pembuktian suatu keaslian itu, Bentar. melalui apa yang dikatakan, pasti ada pembuktian lainnya kan, nggak melalui hafalan gitu. Itu dalam hukum sih. Kalau pembuktian suatu keaslian itu harus dibuktikan dengan
yang tertulis gitu. Jadi apa yang Berarti kamu ujian katakan, matematika lu nyontek kalau gitu. jika kamu merasa bahwa itu adalah hafalan, silahkan saja. Tapi jelas ya, namanya hafalan itu silahkan. Anda bisa Ya udah, berarti rumus-rumus manufaktur matematika, sendiri, rumus-rumus ya. fisika ketika Jadi diuji tidak ada- dalam ujian nasional itu semuanya Nggak usah tertulis, dipotong. ada tulisannya Jangan untuk panik dicontek. juga lah. Gitu kan? Jadi jangan panik ya ketika emang ada Enggak, hafalan, lu ya hafalan pembanding saja. biblos lu bener dari tulisan itu apa gitu loh. Oke, kalau gitu gini deh. Kalau memang lu meragukan itu, lu percaya, lu muslim kan? Anda Ya muslim silahkan kan? dibenarkan. Iya. Kalau misalnya benar Oke, tuh kalau silahkan begitu dibenarkan. kenapa Benarnya dalam- gimana budaya tulisan lu? Dalam Quran, ya kan? Dalam Quran sendiri. ya. Quran lagi dia, my bre. Iya, makanya nggak usah mau Dalam nggak usah Quran panik disuruh juga, mengimani Bible Slamet. gitu. Iya, dalam Quran disuruh ngimani Bible gitu. Bukti Bukan, biblos lu bukan. bener tuh apa? Kalau dalam Quran sendiri sudah di situ dalam QS Al-Maidah ayat 46 ya kalau saya tidak salah tuh. Bentar saya buka dulu supaya jangan bacanya salah. Apa Taurat dan Injil itu maksudnya? Iya, disuruh ngimani. Memang Taurat dan Dan Injil kami menurunkan yang Injil dimaksud perjanjian kepadanya. lama perjanjian baru Di lu. dalamnya Bukan kitab terdapat lu. petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat Bentar. dan sebagai petunjuk serta Oke. pengajaran Kitabmu orang-orang yang itu. bertakwa. Siap, sebagai Udah selesai ya, petunjuk, oke. udah Ini, selesai di situ. aku Berarti dikit dalam nih, Quran, Satsuki Gurunda. dalam Quran itu sudah tertulis Ya, udah paham, udah bahwa paham, mereka udah itu paham. paham bahwa Injil itu ada dan tidak usah diperdebatkan ya. Kalau Kitabmu itu kalian tak mau lebih perdebatkan, daripada berarti hadis palsu. kalian nggak percaya lagi sama Al-Maidah 46 ini. Kitabmu itu Enggak, kalau tidak kalian lebih mau dari hadis- perdebatkan, bentar, udah diam. berarti kalian Saya jawab. nggak percaya lagi dengan Saya- Quran. Saya jawab. Gini, saya kasih tahu ya. Taurat dan Zabur juga Injil yang dimaksud Al-Quran itu harus ada nubuatan Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara saya tanya kepada orang Kristen, katanya tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, jadi jelas tertolak kitabmu. Nah, kitabmu itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis itu setara dengan hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, sanadnya siapa, nggak ngerti. Jadi kitabmu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Lanjut. Sama Jadi ini kitab juga. itu yang dimaksud itu apa? Coba Biblos lu nama aslinya itu yang menceritakan Yesus itu Injil atau Evangelion? Saya ngomong dulu. Ini yang di Al-Maidah ini maksudnya kitab apa kalau gitu? Ya kitab Injil, bukan kitab Evangelion. Kitab lu nama Kitab aslinya yang belum Evangelion. tertulis. Nyaplok nama Injil di Indonesia. Itu kebenarannya, Terus? Bre. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab kan? Udah. Sampai di Evangelion situ bahasa kan? apa? Bahasa Yunani. Kelahiran kitab lu di Yunani. Oke. Jadi lu jangan Itu jiplak-jiplak sangat Islam mudah. gitu loh. Kalau Evangelion itu, kalau seandainya Ibrani pernah menjajah Indonesia atau orang Indonesia itu pernah dijajah oleh orang Yahudi, maka bisa saja karena Itu urusan lu, bahasa urusan ini lu, dianut urusan Yunani pasti sama Yahudi lu di intinya sana. halal itu Sama kayak halal itu kerajaan dari langit, bahasa ngapain ke kerajaan sorga gitu kan, itu invasi namanya. Urusan lu jauh dari kami. sendiri. Nggak ada hubungannya kali. Nggak ada hubungannya. Evangelion aja, jangan Injil. Nah, kan lu dapat kebenaran Iya. lagi kan sekarang? Enggak. Kalau Lu kok enggak apa? Lu kira Injil kita sama? bentar ya. Saya feedback ini. Apa? Saya masuk lagi ya sebentar. Saya feedback. Iya, menghilang lagi. Nah, Jadi- sebelum jadi dilanjut, jangan ini harap. ada ini Sisum Kopi sama Darlis. Ya aman akhi Kian Ya. Santang. Kita Jadi ketika orang guli-guli. Kristen mau mengutip ayat Al-Quran untuk mempercayai kitab mereka, tanya dulu apakah kitab mereka berisi nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Karena jelas di dalam Al-Quran itu kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang berisi nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Harus akui dulu, harus ada nubuatan hilang dulu, baru. Enggak, dia lagi benerin ini katanya lilinnya mati kan, dia si ngepet. Ya Al-Quran ini tertulis Injil, pas bagian itu aja Injilnya sama. Nah, udah benar belum ngepet? Gimana Mamat?
tadi Udah benar belum dikatakan lu bahwa ngangkat itunya, sinyalnya? Egualion ya. Terus dia mau bilang bahwa Injil ini nggak ada lagi gitu kan. Terus siapa yang punya Injil? Itu pertanyaannya nggak bisa dijawab. Saya bingung ketika kalian- dijawab. Saya bingung Apanya ketika- nggak bisa dijawab? Bentar. Gurunya jawab, guru. Bentar. Bisa, gampang. Oke, ya udah jawab. Mau dijawab kan? Bisa dijawab. Oke. Nah, lu Baik. diam lu. Bang, dengarkan ya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna minhum lafarikan yalwu al-sinatahum bil kitabi litahsabuh minal kitab. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal mereka bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang